Halo anak-anak, hari ini kita akan mempelajari topik penting dalam sistem reproduksi, yaitu pembentukan sel kelamin pada pria dan wanita, atau yang disebut spermatogenesis dan oogenesis. Proses ini menjadi dasar dari kesuburan seseorang. Dengan memahaminya, kita bisa tahu apa saja yang mempengaruhi seseorang bisa memiliki keturunan atau tidak. Yuk kita pelajari dulu proses biologisnya. Tubuh manusia memiliki sistem reproduksi yang menghasilkan sel kelamin atau gamet. Proses pembentukan gamet pada pria disebut spermatogenesis, sedangkan pada wanita disebut oogenesis. Kedua proses ini penting untuk terjadinya pembuahan. Spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis, tepatnya di tubulus seminiferus, dan dimulai sejak masa pubertas. Proses dimulai dari spermatogenium, yaitu sel induk sperma yang bersifat diploid. Spermatogenium membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer mengalami meiosis 1, menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder melanjutkan ke meiosis 2, menghasilkan 4 spermatid. Setiap spermatid mengalami spermiogenesis, yaitu proses pematangan menjadi spermatozoa atau sel sperma yang fungsional. Dari satu sel spermatogenium akan terbentuk 4 sel sperma yang semuanya siap membuahi sel telur. Oogenesis. Oogenesis terjadi di dalam ovarium dan dimulai bahkan sejak wanita masih janin dalam kandungan. Sel induk bernama oogonium berkembang menjadi oosit primer. Oosit primer berhenti di fase profase 1 saat janin dan akan melanjutkan proses saat wanita mencapai pubertas. Saat menstruasi, oosit primer melanjutkan meiosis 1 menghasilkan 1 oosit sekunder dan 1 badan polar, atau sel kecil yang tidak berkembang. Oosit sekunder akan melanjutkan meiosis 2 hanya jika terjadi pembuahan. Jika dibuahi, terbentuk 1 ovum matang dan 1 lagi badan polar. Berbeda dengan spermatogenesis, oogenesis hanya menghasilkan 1 ovum fungsional, sementara yang lain menjadi badan polar yang tidak membentuk embrio. Jika satu spermatozoa berhasil menembus ovum, maka terjadilah fertilisasi dan terbentuk zigot, calon manusia baru. Proses pembentukan gamet ini harus sejalan dengan normal, agar seseorang bisa memiliki keturunan. Gangguan kecil pada spermatogenesis atau oogenesis bisa menyebabkan kesulitan dalam memiliki anak. Nah, setelah kita memahami proses pembentukan sel kelamin, sekarang coba bayangkan jika proses tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Apa dampaknya? Yuk kita lihat kisah pasangan muda yang sedang mengalaminya. Kisah Budi dan Sinta. Budi mengatakan kepada Sinta, "Sudah 3 tahun kita menikah tapi belum juga punya anak. Apa kita harus periksa?" Sinta menjawab, "Aku pikir begitu. Bisa jadi masalah sperma, ovum, hormon, atau mungkin faktor lain yang tidak kita tahu." Budi dan Sinta mulai mencari informasi tentang kesuburan. Mereka membaca artikel, menonton video, dan mendiskusikan kemungkinan yang bisa terjadi pada sistem reproduksi mereka. Sekarang, bagaimana menurutmu? Menurutmu, bagaimana proses pembentukan sel sperma dan sel telur dapat mempengaruhi kemungkinan memiliki anak?